Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 882. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka dalam kultivasi guru suci mereka untuk bergegas secepat mungkin ke tempat ini dengan kecepatan tercepat mereka. Menurut pendapat mereka, kekuatan Qinchen lebih kuat. Akan tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah setengah langkah guru suci. Dari segi kecepatan, tidak mungkin untuk lebih cepat dari mereka. Akan tetapi Qinchen benar-benar tiba lebih dulu dan mereka benar-benar terlambat. Dan mereka tidak menonton pertunjukan yang bagus karena pertunjukan yang bagus sebelumnya sudah berakhir. Sekarang rumah Raja Renwang dan Shen Zhaojiao telah dihancurkan. Mereka berpikir, bukankah seharusnya Qinchen pergi ke rumah Suoyang atau rumah Yuming? Ayo pergi, berita di sini harus dikirim kembali ke pasukan kita secepat mungkin. Para master dari banyak kekuatan itu merasa ngeri. Pada saat ini, semua yang disebabkan oleh Qinchen menyebabkan kegemparan di dunia luar. Dan ketika dunia luar dengan gila-gilaan menyebarkan berita tentang runtuhnya rumah Raja Renwang dan Shen Zhaojiao, saat ini Qinchen bergegas dengan panik. Dan di dalam cakram Gyo Qiankun, Yu Qiansu dan yang lainnya yang telah memperoleh 3 pena suci tingkat guru suci juga mulai berkultivasi, menyempurnakan hukum guru suci dan bersiap untuk menerobos ranah guru suci. Setelah Yu Qiansu, Qin Mo, Yao Ming, Su Quan, Ling Yuan, Tu Moyu, Murong Bingyun, 7 orang ini bersama dengan Qinchen akan menerobos ranah guru suci, dan Qinchen akan benar-benar berhasil membentuk pasukannya sendiri dari ranah guru suci, dan pada saat itu akan ada telinga dan mata di seluruh surga. Akan tetapi saat ini hanya ada 3 pena suci tingkat guru suci yang terlalu langka dan tidak cukup untuk menerobos semua orang. Selain itu, Qinchen sendiri membutuhkan lebih banyak pena suci. Selanjutnya Qinchen bergegas ke tempat kejadian, dan hentian tiba-tiba terjadi badai berdarah. Rumah Suoyang, rumah Tianshan, rumah Yuming, 3 rumah besar ini mengikuti nasib yang sama seperti rumah Raja Renwang dan Shen Zhaojiao. Itu dihancurkan oleh Qinchen dan kemudian dikendalikan oleh rumah Guanghan. Setengah bulan. Hanya dalam waktu setengah bulan, Wen Hantian telah berubah. Rumah Guanghan telah menyatukan 4 domain utama Raja Renwang, rumah Suoyang, rumah Yuming, dan rumah Guanghan telah menjadi kekuatan terbesar di Wen Hantian. Saat ini Qinchen telah memperoleh lebih dari 10 pena suci tingkat guru suci karena Papilun Minghui, Tian Yanzhong dan pasukan lainnya membawa pena suci kepada Qinchen. Dan 2 kekuatan besar itu yang diwakili oleh Ku Gaopeng dan Quan Meliu mengunjungi Qinchen. Berterima kasih kepada Qinchen karena telah membantu 2 kekuatan mereka di tanah percobaan sebelumnya dan menyumbangkan beberapa pena suci. Di saat yang sama pasukan lain juga memberikan kontribusi satu demi satu karena takut akan rumah Guanghan. Pada saat ini Qinchen dan yang lainnya segera mundur dan mulai berlatih keras. Dan ketika Qinchen dan yang lainnya sedang berkultivasi dan berlatih keras dalam pengasingan, Xin berpindah ke tempat lain. Nampak di tempat ini kekosongan tiba-tiba meledak dan kemudian 3 siluet yang memancarkan aura tinggi dan menakutkan tiba-tiba datang keluar Wen Hantian, menatap langit yang jauh. Mata mereka bertiga bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah 3 sosok yang agung dan tak tertandingi yang berdiri dengan bangga di kehampaan. Dari aura ketiga orang ini jelas, tidak diragukan lagi ketiga orang ini adalah ahli guru suci. Tetapi aura pada mereka jauh lebih menakutkan daripada guru suci puncak tahap awal seperti penguasa rumah Guanghan. Terutama pemimpinnya, niat membunuh tetap ada di mana-mana. Niat membunuh di tubuhnya seperti lautan luas, seolah-olah hanya sedikit kejutan itu dapat menghancurkan langit. Ketiga orang ini adalah ahli guru suci tahap tengah dari rumah Yaomi Mansion. Orang di sebelah kiri nampak adalah seorang pria kekar. Pria kekar itu kuat dengan kekuatan ledakan di tubuhnya, dan aura liar tetap ada di tubuhnya, luas dan tak terbatas. Dia disebut Tuan Liar. Tuan Liar ini adalah ahli suci jangka menengah dari rumah Yaomi Mansion.
merupakan salah satu komandan tentara di bawah rumah Yomimansen. Sedangkan di sebelah kanan nampak ada seorang pria parubaya dengan mata sipit, wajahnya pucat, kuku di telapak tangannya setajam pisau. Dia disebut Tuan Nether. Dia adalah master guru suci jangka menengah lainnya dari rumah Yomimansen. Dia dikenal sebagai iblis berwajah manusia, sangat kejam. Rumah Yomimansen adalah kekuatan utama dari surga yang sangat tersegel. Itu juga memiliki nama bergengsi di alam surga timur. Itu menakutkan. Meskipun di permukaan rumah Yomimansen hanya terperangkap di surga yang sangat tersegel, namun nyatanya seluruh alam surga timur dikendalikan oleh Yomimansen ini. Domainnya sangat banyak dan semuanya dikontrol secara diam-diam oleh rumah Yomimansen. Tidak ada yang bisa membayangkan ambisi dari penguasa rumah Yomimansen. Sedangkan yang berdiri di tengah itu adalah pemimpinnya. Itu adalah guru suci Mei Tian. Hari ini ketiga ahli ini datang bersamaan dan jika berita itu menyebar pasti akan menimbulkan kejutan di surga. Mereka datang kehentian, mereka mengemban tugas dari penguasa rumah Yomimansen untuk mencari warisan tersembunyi yang ada di rumah Guanghan. Mereka juga menyangka bahwa jenius seperti Qin Chen bisa dibudidayakan itu karena warisan tersembunyi dari rumah Guanghan. Selain mengklarifikasi warisan ini, penguasa istana juga ingin mengetahui jejak Yao Ming. Penguasa istana dapat merasakan bahwa Yao Ming belum mati, tetapi dia tidak memiliki jejak. Penguasa istana curiga bahwa Qin Chen mungkin mengetahui jejak Yao Ming, jadi dia secara khusus meminta kita untuk menyelidikinya, kata guru suci Mei Tian. Mendengar itu, kedua guru suci di samping guru suci Mei Tian itu mengangguk. Yao Ming adalah yang teratas di antara banyak putra suci yang muncul di rumah Yomimansen. Tidak heran jika penguasa istana sangat menghargainya. Tapi bagaimanapun juga kita berasal dari rumah Yomimansen yang sangat tersegel dan kita tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran Wenantian. Jika kita muncul di Wenantian, begitu kita keluar, beberapa kekuatan tingkat tinggi di surga pasti akan tahu. Dan pada saat itu penguasa istana mungkin akan mendapat masalah. Itu jika kita terlibat langsung. Tetapi jika kita melakukannya secara diam-diam, selama kita menangkap Qin Chen itu secara rahasia, siapa yang akan tahu? Selain itu, meskipun kita terpapar, kita bisa menggunakan Qin Chen itu alasan bahwa dia telah berkolusi dengan iblis dan dia merupakan mata-mata dari ras iblis, kata guru suci Mei Tian. Oh, begitu, kami mengerti. Tuan Liar dan Tuan Nether tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba menyadari. Lalu Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja kita pergi ke rumah Raja Renwang terlebih dahulu. Meskipun penguasa Raja Renwang itu telah mati, tetapi rumah Raja Renwang masih ada, kata guru suci Mei Tian. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Boom, ketiga Master Top ini langsung memasuki dunia yang dingin. Kekosongan tak berujung lewat di belakang mereka, dan ada aliran kehampaan yang bergolak di mana-mana. Tetapi mereka bertiga tidak takut. Mereka bertiga menyembunyikan sosok mereka di kehampaan dan bergerak maju dengan cepat. Mereka bertiga sangat percaya diri di tempat seperti Wenantian. Bahkan tidak ada ahli kuat di tahap tengah guru suci. Bahkan hanya salah satu dari mereka itu sudah cukup untuk menyapu seluruh Wenantian. Dan tentu saja mereka tidak menempatkan Wenantian di mata mereka sama sekali. Faktanya mereka bahkan tidak mengerti mengapa penguasa istana mengirim mereka bertiga bersama-sama ke Wenantian. Menurut mereka salah satu orang saja sudah cukup. Akan tetapi kemudian mereka bertiga berpikir bahwa mungkin penguasa istana merasa warisan rahasia itu sangatlah penting. Setelah terbang beberapa saat, tiga aura yang menakutkan itu dengan cepat sampai di wilayah istana Raja Renwang. Oke, ketiga guru suci tahap tengah itu mengerutkan kening begitu mereka memasuki wilayah rumah Raja Renwang. Terlepas dari basis kultivasi mereka, mereka langsung merasa bahwa rumah Raja Renwang baru saja mengalami pertempuran. Dan aura asal suci yang tersisa ada di sana. Pertempuran saat itu pasti sangat tragis. Selain itu, aura di rumah Raja Renwang juga sangat aneh, dan dia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan keluarga Raja Renwang. Mengapa aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan garis keturunan raja?
Kata guru suci Mei Tian, dia mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu telah terjadi kepada rumah Raja Renwang ini? Pergi, turun dan lihat, kata guru suci Mei Tian. Segera ketiga ahli guru suci tahap tengah itu mengguncang tubuh mereka dan langsung memasuki rumah Renwang di bawah. Mereka bertiga merubah aura mereka menjadi guru suci biasa dan berjalan di jalan. Bagi tiga ahli guru suci tahap tengah, pembatasan formasi rumah Raja Renwang itu bukanlah penghalang bagi mereka sama sekali, dan mereka dengan mudah memasukinya. Segera setelah mereka datang, mereka kemudian datang ke restoran top di dekat rumah Raja Renwang. Restoran itu penuh dengan tamu, dan orang-orang nampak berlalu lalang datang dan pergi. Jadi restoran itu sangat ramai. Tiga ahli guru suci dari rumah Yomi Mansion itu duduk di ruang pribadi, dan kesadaran spiritual mereka menyebar ke segala arah untuk mencari informasi di sini. Kesadaran ilahi dari ketiganya memenuhi dan seluruh restoran, bahkan seluruh rumah Raja Renwang, diperhatikan oleh mereka bertiga. Hahaha, keluarga Raja Renwang itu akhirnya hancur. Keluarga raja manusia apa? Tahun-tahun ini mereka telah menduduki rumah Renwang, sangat sombong dan mendominasi, berspesialisasi dalam menghisap darah prajurit biasa seperti kita. Namun sekarang tidak ada lagi yang namanya keluarga Raja Renwang. Di aula, seorang ahli suci surgawi nampak berkata dengan keras dengan ekspresi kesal. Jelas dia telah menderita kerugian oleh keluarga Raja Renwang itu. Jadi dia sekarang sangat bahagia di saat Raja Renwang itu musnah. Sud, diamlah, apakah kamu tidak takut mati? Seorang teman mengingatkan ahli suci surgawi itu di sebelahnya bahwa dia tidak boleh berbicara sembarangan. Saat ini di ruang pribadi di restoran, tiga ahli guru suci dari rumah Yomi Mansion itu nampak terkejut. Apa yang mereka dengar bahwa rumah Raja Renwang telah dihancurkan dan seluruh keluarga raja itu dicopot, dan rumah Raja Renwang telah berpindah tangan kepada rumah Guanghan, dan itu telah diambil alih oleh rumah Guanghan. Kurang ajar, sialan, rumah Guanghan itu benar-benar cari mati. Kursi ini akan menghancurkan rumah Guanghan, kata Tuan Liar. Dia tiba-tiba berdiri, dia meledak dengan amarah, dan momentumnya tiba-tiba mengamuk. Dan seketika aura perkasa hampir mengguncang restoran itu. Namun pada saat kritis, guru suci Mei Tian mengambil inisiatif dan segera menegel kekosongan, lalu menyelamatkan restoran tersebut. Tuan Liar, jangan impulsif. Jika Anda melakukannya, kita akan terekspos, kata guru suci Mei Tian. Dia mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rumah Renwang telah musnah. Bagaimana kita bisa menggunakan rumah Renwang untuk membuat kincen itu muncul? Kata Tuan Liar itu. Dia berkata dengan marah. Tenanglah, meskipun rumah Renwang telah dimusnahkan, ada kekuatan lain. Saya akan datang ke Senjau Jiao. Senjau Jiao juga telah bekerja sama dengan rumah Yomi Mansion kita. Tapi ingat, kalian berdua tidak boleh impulsif. Rencana penguasa istana harus ditangani dengan hati-hati, kata guru suci Mei Tian. Dia berkata dengan dingin. Kemudian dia berkata lagi, ayo pergi ke Senjau Jiao. Segera gelombang fluktuasi spasial melintas, dan di ruang pribadi, tiga ahli guru suci dari rumah Yomi Mansion itu menghilang seketika. Kehampaan di luar rumah Renwang langsung meledak, dan tiga ahli guru suci itu melesat keluar. Mereka kemudian pergi ke arah Senjau Jiao dengan sangat cepat. Akan tetapi ketika mereka datang ke Senjau Jiao, mereka semua terkejut lagi. Di sini, bagaimana mungkin ada jejak Senjau Jiao? Yang ada hanyalah reruntuhan tandus, reruntuhan tembok. Ini, mereka bertiga gemetar memikirkan kemungkinan buruk. Rumah Renwang dan Senjau Jiao telah musnah. Lalu bagaimana dengan rumah Tianshan, rumah Suiyang, dan rumah Yuming? Segera ketiga ahli guru suci itu langsung melesat, bergegas ke rumah besar lainnya. Akan tetapi tentu saja setelah memasuki wilayah rumah Tianshan, mereka juga melihat bahwa rumah Tianshan telah musnah. Dan itu sama seperti Senjau Jiao dan rumah Raja Renwang. Rumah Tianshan sudah tidak ada. Kemudian mereka bergegas ke rumah Suiyang, tetapi itu juga sama. Kemudian ke rumah Yuming, namun itu juga sama. Beberapa rumah besar kekuatan aslinya telah hilang.
dan orang-orang di rumah Guanghan telah mendirikan beberapa papilun candi dan telah mengambil wilayah ini. Mereka bertiga kemudian berdiri dengan bangga di langit, tubuh mereka gemetar dan hampir gila. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, rumah-rumah besar ini benar-benar telah menghilang. Selanjutnya mereka menangkap seorang ahli surgawi, lalu kemudian mencari jiwanya dan mempelajari semua berita tentang yang terjadi sebelumnya. Binatang kecil ini, kata guru suci Meitian, dia nampak sangat marah. Dia akhirnya bertanya kepada Hantian tentang kekuatan yang dikembangkan. Semua rencana di Hantian yang telah disusun oleh rumah Yomimansen-nya benar-benar telah dihancurkan oleh Qinchen. Kurang ajar Qinchen ini, apakah dia sudah bosan hidup? Kata guru suci Meitian, dia meraung. Tatapannya memancarkan aura pembunuh. Namun kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan diam-diam menasehati dirinya sendiri untuk tidak marah. Akan tetapi itu masih sedikit tak tertahankan. Qinchen langsung membuat mereka marah. Setelah sekian lama, siapa yang berani memprovokasi mereka di rumah Yomimansen? Tidak ada yang pernah. Qinchen adalah yang pertama. Tuan Meitian, mari kita bunuh penguasa istana Guanghan itu secara langsung dan tangkap Qinchen itu. Lalu hancurkan mereka semua dengan parah, kata Tuan Liar. Dia berkata dengan dingin. Akan tetapi mendengar itu, guru suci Meitian menyipitkan matanya. Dia menunjukkan cahaya dingin lalu berkata, rumah Raja Renwang dan pasukan lainnya telah mati. Kita tidak bisa memaksa. Ayo pergi ke kekuatan lain, kata guru suci Meitian. Kemudian ketiga ahli guru suci itu langsung pergi. Dan sesaat kemudian, mereka akhirnya menemukan sebuah kekuatan. Ini merupakan kekuatan yang dekat dengan rumah Guanghan. Kekuatan ini bernama rumah Yonghe. Rumah Yonghe ini selalu netral, dekat dengan rumah Guanghan, dan kadang-kadang berselisih dengan rumah Guanghan. Tetapi itu bukan musuh besar. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.